Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وسدد لساني واهد قلبي. اللهم ابسط علينا الخير والرزق ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، حضرة العلماء والكرماء والأمراء والأساتذة, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintahan, wabil khusus Khadimil Majelis Burdah Nuris Safa Al-Ustadz Al-Fadil Syamsul Arifin bin Kiai Haji Muhammad Subki, wabil khusus keluarga besar DKM Musalla Al-Ikhlas dan kesemuanya, para kiai, para ajengan, para asatid, wabil khusus juga kru daripada Ashabul Khidmah Nuris Safa yang selalu setia dan istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir melanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, saya teringat daripada salah satu perkataan ulama, yaitu 3 perkara apabila seseorang ini sudah bisa istiqomah dan mengamalkan 3 perkara ini, maka orang ini dikatakan menjadi orang yang insya Allah orang yang baik, orang yang soleh, yang bakalan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Kalau jenengan mendapat ke orang seperti ini, maka insya Allah orang ini bisa dikatakan orang baik atau orang soleh. Yaitu yang pertama, katanya kita lihat, katanya salah satu ulama ini, bagaimana perkara sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, kalau sholatnya sesuai dengan
yang Allah perintahkan, maka orang ini adalah orang yang baik. Orang ini adalah orang yang benar. Orang ini yang akan dicap label oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Salatnya istiqomah, salatnya tidak bolong-bolong, apalagi rutin dengan istiqomahnya dia ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka insya Allah orang yang seperti ini adalah orang yang baik ya. Oleh karena itu kita perbaiki sholat kita ya. Perbaiki sholat kita, sholat yang benar, sholat yang baik itu akan mempunyai athar, akan mempunyai pengaruh pada hati kita, akan mempunyai pengaruh kepada jiwa kita, akan mempunyai pengaruh kepada akhlak kita, akan mempunyai pengaruh kepada seluruh anggota badan kita ya. Ini yang pertama. Dan sholat yang membuat sholat itu akan menjadi baik, menjadi indah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperbaiki cara bersucinya. Nanti akan dibahas di sini. Kemudian yang kedua, orang itu akan dicap baik dan soleh apabila dia ini bisa birrul walidain, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukan kebaktian seseorang kepada orang tua itu sangat besar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba untuk menyembah kepada Allah, untuk mengesakan Allah sekaligus tidak menyekutukan, kecuali dibarengi dengan wabil walidaini ihsana. Dan katanya Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan di zaman azali untuk memerintahkan hambanya menyembah dia, tidak menyekutukan, dan sekaligus berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini ibarat di dalam Al-Quran ihsan, wabil walidaini ihsana, bukan wabil walidaini khairan atau enggak, tapi ihsan. Ihsan itu berbuat di atas daripada kebaikan. Ada baik, ada lebih baik. Ihsan itu apa? Sempurna, benar-benar sempurna ketika dia melakukan kebaikan. Ini namanya ihsan ya. Berbakti kepada kedua orang tua, karena di dalam riwayat sungguh besar, sungguh agung kedudukan kedua orang tua ini, jasanya sangat besar, bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah akan kita dapatkan dengan ketika kita mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tua. Terus bagaimana standar ihsan kita, standar kebaktian kita kepada kedua orang tua? Nih, beruntung yang masih ada kedua orang tua. Beruntung yang masih ada kedua orang tuanya atau satu orang tuanya. Ya, sungguh beruntung, tapi celaka yang mendapatkan
kedua orang tuanya atau satu daripada orang tuanya, akan tetapi tidak mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Ya, ya. Keridhaan Allah kuncinya adalah dengan mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit, wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin, katanya, au kama qol. Yang artinya barang siapa di pagi hari dia ini sudah berbuat sesuatu yang membuat aku ridho, katanya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat sesuatu yang membuat aku ridho, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Yaitu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Salat, sedekah, haji, umroh beberapa kali, misalkan baju ihramnya ini umroh yang pertama, umroh yang kedua, ya. Rajin sedekah, masya Allah akhlaknya, misalkan, ya. Udah mendapatkan, berbuat sesuatu yang mendapatkan ridhonya aku, katanya Allah, tapi membuat sesuatu yang membuat murka, membuat marah kedua orang tuanya, maka ketahuilah wahai hambaku, katanya Allah, orang ini mendapatkan murkaku. Allah, ya. Bu, punya anak bu ya, nah, punya anak, mudahkan untuk diridhoi, mudahkan untuk dimaafkan, mudahkan untuk selalu berdoa yang baik-baik, ya. Nih, kebalikannya begitu juga, katanya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di pagi hari membuat aku murka, akan tetapi membuat ridho kedua orang tuanya, maka ketahuilah sesungguhnya aku ridho sama dia. Makanya katanya para ulama memahami hadis ini nih, sebejat-bejat seseorang, senakal-nakal seseorang, ya, sepreman-preman seseorang, ya, katanya memahami dalam hadis ini, kalau dia ini mendapatkan 3 dari kedua orang tuanya, insya Allah Allah bakalan ridha dan kehidupannya akan baik di dunia dan akhirat, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nih, apa? Yaitu yang pertama adalah mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Kedua yaitu mendapatkan pintu maaf dari kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah mendapatkan doa daripada kedua orang tuanya. Tiga-tiganya ini adalah kepunyaan orang tua yang sangat berharga. Engkau, kita sebagai anak, bagaimana kita mendapatkan 3 perkara ini? Ya. Caranya bagaimana? Caranya ya harus dengan yang namanya birrul walidain. Standar nih, standarnya nih ya ibu-ibu, bapak-bapak, standar orang berbakti kepada kedua orang tua, ya katanya standarnya itu menjalankan atau mentaati segala perintahnya selama tidak melanggar haknya Allah dan Rasulnya. Ya. Segala perintahnya berbahaya buat dia, berbahaya nggak apa-apa. Rugi buat dia, walaupun rugi buat dia. Atau mungkin apa? Selama tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Nih,
Selama tidak melanggar Allah dan Rasulnya, maka ini dia sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, distempel orang ini sudah berbakti kepada kedua orang tua ya. Menjalankan segala, tapi ingat, menjalankan segala perintahnya apa? Dengan tidak, selama tidak melanggar perintahnya, tapi dengan senang hati. Nih, yang lupa kadang orang itu label senang hati ini loh, yang berat ya. Kadang, betul nggak? Kita ini disuruh oleh orang tua lagi asik main HP atau lagi asik pengajian. Nih, iya dia laksanakan, tapi apa? Tidak dengan senang hati. Hati-hati. Ya. Tidak dengan senang hati, masih komplain atau masih nih kalimat. Dalam ayat itu sebenarnya wabil walidain ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanhar huma waghfid lahumā janahadzulli minar rahmati wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, apa katanya? Katanya Allah, imma ya, terkadang kita ini nih ya beruntung orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan beliau alhamdulillah mendapatkan ridho, wa alamatur ridho kedua orang tuanya, beliau bisa menyambung ya, menyambung perjuangan Kiai Haji Mama Uki ya, menyambung perjuangan daripada mamah beliau ini. Alhamdulillah ini adalah termasuk kebaktian ya. Kebaktian yang beliau selalu sambung ya. Di mana ada rutinan yang ada di situ Mama Uki, beliau selalu sambung. Ini alamatur ridho ya, alamatur ridho daripada kedua orang tuanya ya. Ya. Ini ya. Apa bagaimana tadi itu standarnya, standarnya adalah ketika standar paling rendah menjalankan segala perintah kedua orang tua kita selama tidak melanggar haknya Allah dan Rasulnya dengan senang hati. Karena kita nanti akan ini semua ini kita ini akan mendapatkan di mana apa posisi kedua orang tua kita ini dalam keadaan udah sepuh ya. Orang tua itu kalau udah sepuh, makanya di dalam Al-Quran disebutkan ini, imma yablughanna, kelak engkau ini akan mendapatkan kedua orang tuamu atau salah satunya ini dalam keadaan usia yang sudah sepuh, yang sudah tua renta. Orang kalau udah umurnya itu sepuh dan tua renta, itu biasanya kembali lagi ke anak-anak biasanya ya. Kembali lagi ke anak-anak, bahkan lebih apa? Lebih punten maaf, lebih apa? Inat ya, lebih pengko apa? Lebih teka daripada anak-anak ya. Kita arahkan yang benar, terkadang orang tua itu ya kasih fasilitas yang enak terkadang ya. Ya, makanya jangan salah, terkadang ada orang tua itu dia lebih nyaman hidup sendirian. Nah, padahal orang tua sudah memfasilitasi ya, kadang begitu ya. Kenapa? Ya itu saking rahmatnya orang tua gak mau ngerepoti anak terkadang. Nih, kita dapatkan nanti begitu orang tua kita sepuh ya. Salah satunya atau keduanya nanti dan akan sampai ke masa mungkin kembali ke kanak-kanak bahkan lebih parah ya. Ini kalau orang tua, tapi kalau orang tua yang ahli ibadah biasanya nggak rewel. Nih, ya. Orang tua yang ahli ibadah biasanya nggak rewel, nggak banyak menuntut. Makanya jenengan ini bakalan jadi orang tua nih ya. Jangan sampai nanti di masa tua. Oleh karena itu apa? Kita biasakan dari muda untuk selalu beribadah ya. Supaya apa? Supaya di masa tua ini ya, nanti orang yang ahli ibadah itu hatinya bercahaya, dia akan bisa mengendalikan emosinya. Nah, ya. Ini. Kemudian ya. Ini standarnya tadi, mengerjakan segala perintahnya dengan syarat tidak melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya dengan senang hati. Baru kita dikatakan apa? Jangan sampai wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā katanya.
Wa qul lahuma qawlan karima. Engkau wahai Bani Adam, wahai orang anak yang punya orang tua, jangan sampai engkau mengatakan uf. Gitu. Atau dengan muka merengut. Ya. Ingat. Sampai-sampai katanya para ulama mengatakan kalau seandainya orang tua itu menuruti keinginanmu tapi karena takut kamu marah, kamu tidak senang, kamu tidak ridho, maka kamu sudah durhaka kepada kedua orang tua. Nih, zaman sekarang nih, ya itu terkadang yang salah, terkadang memang juga orang tuanya. Ya, kita pingin anak tuh orang tua anak kita ini berbakti, kita dulu berbakti kepada anak kita. Jangan sampai kita nuntut kita nuntut kepada anak kita untuk berbakti, sedangkan kita sudah durhaka dahuluan. Ya. Apa yang kalian tanam maka itulah yang akan kalian tuai. Masih ada kesempatan selama hayat dikandung badan. Ya masih, ya tidak ada kata terlambat. Ya. Itu. Ya. Jangan sampai. Ya, gimana begitu? Jangan sampai ya kita minta kepada kedua orang tua kita yang mana orang tua kita ketika memberi itu merasa berat. Banyak nggak ya seperti ini? Banyak nggak? Banyak. Nih yang masih punya cucu, yang masih punya anak yang di bawah apa? Di bawah umur balik masih punya kesempatan jenengan untuk mengendalikan dengan kekuatan jenengan. Maksudnya masih bisa diarahkan. Tapi kalau sudah di atas umur 15 udah balik, itu harus dengan cara diplomasi, tidak bisa diarahkan. Masa diarahkan dengan apa? Dengan kekuatan kita sudah ya. Tidak bisa dipaksa lagi ya. Tapi dianjurkan. Kalau masih kecil enggak apa-apa. Arahkan, bahkan katanya daripada tata cara adab supaya anak ini nurut sama kita, kalau ketika memakai baju jangan dikasih pilihan. Nih pakai baju yang ini, nih jangan. Nak mau makan apa? Nek, enggak katanya. Nanti supaya apa? Kalau sudah dewasa dia sudah terbiasa untuk mentaati kedua orang tua. Tapi kalau sudah dewasa itu dikasih pilihan, ya. Kalau diarahkan, kita paksa, mudar nanti ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, udah gara-gara HP atau minta kalau udah HP itu habis kuotanya itu. Sampai kita tahu kalau udah anak megang HP marah-marah kadang itu dua perkara mungkin. Imah dia ini kalah main game, yang kedua habis kuotanya biasanya. Nah, ya. Nih perlu diperhatikan ya, jangan sampai wala taqul lahuma uff, jangan sampai atau apa kepada orang tua. Ini standarnya ya begitu, mentaati segala perintahnya selama tidak melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya. Dan standar paling tinggi ini seharusnya yang ada pada diri kita ini memenuhi segala kebutuhan kedua orang tua sebelum dia meminta. Sebelum connect. Jadi anak itu connect ya. Jadi anak itu harus peka. Ya. Peka. Biasanya ibu-ibu ini selalu menuntut kepada suami ini yang peka dong biasanya. Yang peka dong, pulang dari mana nggak bawa apa-apa, salah, ditawarin, salah katanya. Yang peka dong nanti gitu. Nih, ya. Jadi anak harus, kita sebagai anak ini adalah harus peka terhadap segala sesuatu yang mana sebelum orang tua kita ini menginginkan sesuatu, sebelum mengucapkan, melafadzkan, sudah kita penuhi. Nah kalau kita sudah begitu, insya Allah tiga-tiganya ini kita akan mudah untuk mendapatkan, yaitu ridho, kemudian doa dan pintu maaf dari kedua orang tua. Nih.
Ini. Kemudian yang ketiga, orang itu akan, katanya ulama, dia akan dicap menjadi orang yang baik apabila dia ini semangat ikut andil di acara-acara yang baik, acara keagamaan. Nih, tiga ini insya Allah kalau dia ada acara apa, maulidan, ajalah rutinan, selalu ikut andil, toh itu dengan hartanya, toh itu dengan jiwanya, toh itu dengan waktunya, toh dengan apapun doanya, tetap dia ini ikut andil, berpartisipasi di dalam acara keagamaan. Insya Allah orang yang seperti ini akan mendapatkan cap label orang yang soleh, baik maksudnya. Ya, mudah-mudahan ini ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Ajak anak-anak kita, ajak cucu-cucu kita. Jangan kita ini jadi orang egois ketika kita sudah istiqomah, hadir sholawatan, hadir majelis dzikir, majelis burudahan. Ajak tetangga kita, tawarkan. Ya, terkadang orang itu belum tahu, nggak tahu terkadang. Ya. Nah, yang nggak tahu perlu kita ingatkan. Kita arahkan, kita tawarkan, ini adalah majelis dzikir, majelis ilmu, majelis ini. Apa fungsinya? Ya itu tadi kembali tadi itu katanya Ustadz Samsul Arifin, itu sebagai nutrisi hati dan roh supaya hidup ini menjadi tenang. Ya. Ya. Ini tiga ini ya. Kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah sampai di wattaqi fi julusika ala rijlil yusra wala tabul qaiman illa an darurah, katanya. Al Imam Ghazali mengatakan, engkau wahai orang yang mau menunaikan hajatnya, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, hendaknya bersandarlah di dalam dudukmu itu di atas kaki kiri. Begini. Di atas kaki kiri. Kaki kiri ini menompang punten apa ini, bokong atau pantat ya, sebelah kiri ya, dengan jinjit begini. Gimana ya? Ibu-ibu nggak tahu nih. Dan kan begini. Karena memang tempatnya kotoran itu daerah sini. Ya. Sehingga seakan-akan seperti apa? Seperti air ya, seperti air kalau dimiringkan begini, sehingga keluar kotoran itu atau keluar air seni itu dengan deras ya, begini ya. Posisi yang kiri itu, posisi yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri ya. Dan jangan kencing kecuali dalam keadaan duduk. Jangan sampai kencing dalam keadaan berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Ini yang terkadang saya menyayangkan, terkadang itu di rest area di mana ya. Ya mungkin ya nggak apa-apa sih, mungkin negara kesatuan ya, bukan negara Islam aja ya. Maksudnya Indonesia ini bukan orang muslim ya. Bahkan di masjidnya sampai ikut-ikutan ada tempat itu kencing berdiri. Enggak tahu itu ceboknya pakai apa itu. Hah? Terus langsung ngambil wudhu terkadang orang itu. Hah? Ada airnya tak itu? Ada. Tapi nggak tahu terkadang nyiprat loh itu. Ya hati-hati itu ya. Hah? Iya. Pernah praktek kayaknya. Hah? Ya. Iya. Jangan berkencing dalam keadaan berdiri. Apalagi ibu-ibu. Oh, jangan. Ya. Hah? Duduk kencinglah dalam keadaan jongkok ya, seperti tadi itu. Kenapa? Karena memang kenceng keluar derasnya ya. Kenceng ya keluarnya dan bisa keluar semua ya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, karena memang Nabi Muhammad SAW pernah beliau ini buang air seni itu dalam keadaan berdiri ya, karena memang di situ dilihat para ulama itu karena ada beberapa alasan ya. Kenapa Nabi kencing dalam keadaan berdiri? Yang pertama memang di tatkala itu memang tempatnya itu dalam keadaan banyak najis. Ya. Ya, takut duduk gitu, kalau duduk nanti jubahnya nyentuh najis. Ya.
Kemudian ada juga alasannya karena kenapa Nabi Muhammad SAW kencing berdiri tatkala gitu Nabi punya sedikit rasa sakit di perutnya yang katanya dalam adat jahiliyah itu bisa sembuh dengan cara kencing berdiri. Ya, ya, itu. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita kencing dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian juga alasan lagi kenapa Nabi Muhammad itu kencing dalam keadaan berdiri memang juga libayanil jawas bisa jadi. Untuk menunjukkan bahwasanya boleh kencing berdiri kecuali akan tetapi hukumnya makruh ya. 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 Kemudian wa jama' fil istinja baina isti'malil hajar wal ma' katanya. Dan usahakan ya, engkau gabung ya, di dalam ketika melaksanakan istinja itu antara memakai batu dan air. Ya, kalau zaman sekarang mungkin batu nggak ada, yang ada itu adalah tisu. Bisa pakai tisu, habis pakai tisu baru cebok pakai air. Sunnah ini yang sunnah yang sempurna seperti itu. Sunnah yang sempurna seperti itu. Tapi kalau ingin bersih, ingin ini, yaitu dengan air ya, pakai air ya. Nah, pakai air ya. Kenapa? Karena terkadang kalau orang yang istinja tanpa memakai air, sholatnya gimana? Boleh sah. Ya, dengan syarat-syarat yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, boleh sah sholatnya, wudunya boleh. Tapi ketika dia menyentuh orang lain yang disentuh ini batal. Kalau dia istinjanya tidak memakai air, yaitu tak memakai batu ataupun memakai tisu misalkan ya. Fa in aradtal iktisar ala ahadima fal ma'u afdal wa in iktasarta ala al hajari fa alayka an tastamila thalathata ahjar munasyifatul lil ain tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu ya. Ini akan pembahasan yang sangat panjang sampai di sini. Sampai jam berapa? Udah ya? Maghrib Anda kan ya? Hah? Iya, katanya di sini terakhir bahwasanya kalau ingin iktisar yaitu hendaknya memakai air afdol daripada memakai batu ataupun yang lain ya, memakai batu dengan syarat-syaratnya itu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini semuanya ilmunya Nabi Muhammad. Ini sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang mana tidak ada segala sesuatu perbuatan, perkataan, ketetapan dari Nabi Muhammad kecuali baik untuk kita ya. Itulah syariatnya Allah, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan walaupun sedikit ya. Kita mendapatkan ilmu itu jangan sekedar hanya seperti apa? Seperti toa atau seperti apa itu namanya son ya, yang hanya sekedar menyampaikan ilmu tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmu ya. Rabbana Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min amalin la yurfa' min du'ain la yustajabu lah wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safihan ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Allahumma ghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril asraril Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa dakrina wa maulana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulina ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan
wa qalban khashian wa lisanan dakiran wa amalan sholihah. Allah sa'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma asin akibatana fi